Halo, perkenalkan aku Tia. Selamat datang di channel Mocha Kreatif. Sesuai dengan namanya, channel ini dibuat dengan tujuan untuk mengedukasi semua hal tentang kepenulisan dan analisa data. Di video kali ini, aku akan membahas tentang reputasi atau indeks jurnal internasional. Apakah saat ini kamu lagi cari publisher jurnal internasional untuk publikasi jurnal? Tapi dosen kamu minta publikasinya cuma boleh di jurnal yang terakreditasi Q1 sama Q2. Atau mungkin kamu sekarang lagi ngerjain tugas nih, tapi tugasnya yaitu disuruh nyari jurnal yang terakreditasi Scopus. Yang kayak gimana sih yang terakreditasi Scopus itu? Dan juga jurnal yang Q1 sama Q2 itu jurnal apa ya? Nah, di video kali ini aku akan jelasin semua hal tentang pemeringkatan dengan sistem kuartil tersebut. Sebelumnya, aku mau jelasin dulu nih, apa sih jurnal itu? Jurnal merupakan terbitan berkala yang memuat artikel-artikel ilmiah. Jadi, jenis artikelnya bisa bervariasi, tergantung jenis artikel apa yang diterima oleh publisher tersebut. Suatu publisher bisa menerima suatu jenis artikel ilmiah yang tidak diterima oleh publisher lain, begitupun sebaliknya. Dalam mengindeks jurnal bereputasi, dibuat pemeringkatan atau sistem kuartil yang ditunjukkan dengan huruf Q. Kuartil itu apa sih? Kuartil adalah posisi peringkat relatif sebuah jurnal dengan jurnal lainnya dalam suatu bidang tertentu. Jadi, untuk posisi kuartil ini dibandingkan antara satu jurnal dengan jurnal lain yang berada di bidang yang sama. Sesuai dengan namanya, kuartil jurnal ini mengelompokkan jurnal ilmiah internasional ke dalam 4 peringkat. Apa saja? Mulai dari Q1, Q2, Q3, dan Q4. Apa sih bedanya antara Q1 sampai Q4 itu? Untuk jurnal dengan kategori Q1, artinya jurnal tersebut merupakan 25 jurnal dengan pengaruh paling besar dari 100 jurnal atau disebut juga sebagai 25 jurnal teratas. Jadi jurnal dengan peringkat 1 sampai 25 itu masuk sebagai kategori Q1. Selanjutnya yaitu kategori Q2 yang artinya 25 jurnal dengan pengaruh cukup besar dari 100 jurnal tersebut, atau bisa dibilang jurnal yang berada pada peringkat 26 sampai 50. Kemudian ada kategori Q3 yang artinya 25 jurnal dengan pengaruh kurang besar dari 100 jurnal tersebut, atau jurnal yang berada di peringkat 51 sampai peringkat 75. Dan yang terakhir ada kategori Q4 yang artinya 25 jurnal dengan pengaruh paling rendah dari 100 jurnal tersebut, atau jurnal yang berada pada peringkat 76 sampai peringkat 100, atau juga disebut sebagai 25 jurnal yang terendah. Jadi, semakin rendah kategori Q jurnal tersebut, maka semakin besar pengaruh dan reputasinya. Maksudnya kayak gimana nih? Contohnya ya, jurnal dengan kategori Q1 artinya memiliki pengaruh dan reputasi yang lebih besar dibandingkan jurnal yang berada di kategori Q4. Emangnya apa sih dasar dalam mengurutkan jurnal-jurnal tersebut sampai ada jurnal yang masuk Q1 sampai Q4? Khusus untuk Scopus, parameter yang digunakan yaitu Scimago Journal Ranking atau disingkat dengan SJR. SJR adalah jumlah sitasi atau kutipan rata-rata per artikel yang diterbitkan dalam suatu jurnal selama 3 tahun terakhir yang dihitung menggunakan database Scopus. Nah, perhitungan ini memperhatikan 4 hal. Apa aja tuh? Yang pertama, journal coverage. Yang kedua, relationship between primary atau citable items and output per journal of the database. Yang ketiga, assignment criteria for types of document. Dan yang keempat, accuracy of the linkage between reference and source records. Yang artinya, semakin sering jurnal tersebut disitasi, maka peringkat publishernya akan terus naik setiap tahunnya. Jadi, kalau kamu mempublikasikan naskah artikel ilmiahmu ke suatu jurnal, terus setelah dipublikasikan, naskah artikel ilmiahmu ini banyak banget disitasi oleh penulis selanjutnya.
Nah, ini akan turut meningkatkan kuartil jurnal dari publisher tersebut, yang artinya kamu turut berkontribusi untuk meningkatkan akreditasi atau reputasi dari publisher jurnal tersebut. Terus gimana caranya kita bisa mengecek akreditasi atau reputasi dari suatu jurnal internasional? Apakah akreditasinya atau kuartilnya ditulis di website tersebut? Nah, beberapa jurnal memang ada yang mencantumkan kuartil jurnalnya karena merupakan suatu kebanggaan kalau suatu jurnal terakreditasi oleh Scopus. Nah, tapi kalau misalnya tidak mencantumkan, kita bisa memperoleh informasinya dengan cara mengunjungi website Skimago.jr. Nah, di situ kamu bisa langsung input jurnal mana yang pengen kamu cek akreditasinya. Setelah itu, kamu bisa klik search dan kemudian kamu sudah bisa memperoleh informasinya apakah jurnal tersebut masuk Q1, Q2, Q3, atau Q4. Tapi kenapa nggak semua jurnal yang namanya diinput di website Skimago.jr ini bisa muncul kuartilnya? Nah, itu artinya jurnal tersebut tidak masuk sebagai jurnal bereputasi Q1 sampai Q4, yang artinya bukan termasuk 100 jurnal terbaik di bidangnya. Mungkin kamu bertanya-tanya, kalau gitu kan jurnal yang ada di seluruh dunia ini banyak, nggak cuma 100 yang masuk Q1 sampai Q4. Terus kalau yang lainnya gimana? Berarti bukan jurnal yang berkualitas ya? Nah, bukan berarti jurnal yang tidak masuk pemeringkatan Q1 sampai Q4 adalah jurnal yang tidak berkualitas. Kenapa? Karena ada banyak parameter untuk menentukan kualitas atau reputasi dari jurnal tersebut. Untuk jurnal yang baru berdiri 1 atau 2 tahun belum bisa mendaftar untuk diakreditasi menggunakan SJR ini. Jadi, kamu bisa lihat juga nih, jurnalnya kalau baru berdiri dan belum terakreditasi, bukan berarti publisher jurnal tersebut nggak bagus, tapi memang belum memenuhi syarat terbitan dan syarat lain yang ditentukan oleh Scopus. Kalau di jurnal nasional, apakah ada pemeringkatan kayak gitu juga ya? Nah, kalau di jurnal nasional ada juga pemeringkatan, tapi namanya bukan Q1 sampai Q4. Namanya yaitu Sinta, di mana Sinta ini mengelompokkan jurnal mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6 atau yang disingkat S1 sampai S6. Nah, untuk penjelasan tentang Sinta ini akan aku jelasin di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn notification biar kamu selalu dapat informasi dan video berkualitas dari kami selanjutnya. Terima kasih.